Kak hari ini kita sangat bersyukur sekali ya karena kita berkesempatan kembali lagi untuk bersama-sama kita memahami, belajar pesan-pesan, petunjuk dan wejangan dari Simfo ya. Jadi kita sangat bersyukur sekali karena kita setiap minggunya berkesempatan diberikan petunjuk ya, petunjuk hidup ya langsung dari Dewa Buddha ya. Jadi kita ya setiap minggunya kita mendengarkannya, kemudian kita resapi maknanya dan sebisa mungkin ya kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap perkataan dari Senfo, setiap petunjuk dari Senfo itu pasti ya berguna ya bagi kita baik dalam kehidupan awam kita yaitu kehidupan sehari-hari kita maupun dalam kehidupan pembinaan kita atau kehidupan suci kita ya. Jadi pertama-tama terima kasih atas karunia Tuhan dan budi luhur guru, budi agung dari pelopor, budi besar dari sepuh, kemudian bimbingan dari para pandita dan kesempatan dari Anda semua sehingga hari ini kita berkesempatan kembali lagi untuk membahas wejangan suci dari Chang Tasien ya, Chang Guo Lao Tasien. Sekarang mari kita melihatnya bersama-sama. Pesan dari Cangko Lao Tasien ya. Kita lihat jika kita mengerti bahasa Mandarin ya, kita bisa melihat bahwasanya Cangko Lao Tasien menggunakan nama beliau sendiri ya untuk membuat wejangan kehadiran beliau yaitu Chen Han Shi ya, wejangan kehadiran beliau. Jadi pertama-tama mari kita membahas terlebih dahulu wejangan kehadiran beliau. Beliau mengatakan 张手拥抱自己，寻求方向，脱困局. Jadi ya, beliau mengatakan ya bahwasanya kita melebarkan tangan kita untuk mendekap diri kita sendiri ya. Jadi karena kita manusia selalu berada di situasi yang sangat sulit ya. Jadi hidup ini memang penuh dengan kesulitan ya. Tetapi dengan mengandalkan kemampuan kita sendiri ya, kita harus bisa mencari ya, mencari arah yang bisa membuat kita terbebas dari kesulitan ini. Nah, jadi arah yang bisa membuat kita untuk terbebas dari kesulitan ini adalah sebuah jalan ya, sebuah jalan yaitu jalan yang ditunjukkan oleh para dewa Buddha ya, yaitu jalan pembinaan kita ya. Kemudian beliau mengatakan 果腹为行人生 千锤百炼莫要 Nah, beliau mengatakan ya bahwasanya kita hidup di dunia ini memang kita perlu ya untuk mengisi perut ya. Nah, jadi hidup ya kita hidup memang harus makan ya, itu sudah wajib ya. Kita harus makan dan karena perlu makan inilah kita manusia harus mencari nafkah ya. Sehingga kita mencari nafkah, tujuan awal kita adalah untuk mengisi perut kita. Nah, disinilah Cangko Lao Tasien yang mengingatkan kita bahwasanya dalam proses kita mencari nafkah, ya kita jangan sampai tersesat. Tujuan awal kita mencari uang itu adalah untuk bertahan hidup, ya. Tetapi banyak orang yang sudah kehilangan sudah melupakan tujuan awal tersebut sehingga dia dalam hidupnya itu terus mengejar dan mengejar. Jadi ya dia mengejar lebih banyak lagi kekayaan, dia mengejar lebih banyak kedudukan yang lebih tinggi, dia mengejar kekuasaan yang lebih besar sehingga sampai akhirnya dia melupakan tujuan awalnya dia mencari ini semua ya. Dan inilah yang dimaksud dengan Tasien bahwasanya sudah tersesat. Maka Tasien mengatakan ya jangan sampai kita tersesat oleh hidup kita ini sendiri ya. Jadi baik hidup kita ini lancar ataupun tidak lancar ya, kita harus ingat tujuan kita untuk hidup itu apa ya. Jadi kita hidup memang perlu mengisi perut, perlu makan, tetapi kita tidak perlu mengejar terlalu banyak ya. Kita tidak perlu mengejar terlalu banyak. Mencari nafkah itu perlu ya. Jadi kita membina diri. Sepo tidak meminta kita untuk meninggalkan kehidupan duniawi kita. Tidak ya, kita tidak disuruh meninggalkan kehidupan duniawi kita. Tetapi kita harus bisa untuk
menyeimbangkan antara kehidupan duniawi kita dengan kehidupan surgawi kita ataupun kehidupan suci kita ya. Jadi jangan sampai segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini justru membuat kita melupakan bahwasanya kita masih memiliki sebuah misi kehidupan, yaitu di sisi suci ya. Jadi kita masih harus membina diri. Jadi jangan sampai kita melupakannya ya. Jadi disinilah maksud dari Cangko Lautasen, bahwasanya jangan sampai kita tersesat. Kemudian ya, beliau mengatakan, Lao Lai Hui Shou Yiwang, Shi Bei Shi Yuan Hai Shi Xi. Nah, beliau mengatakan setelah kita berjuang sekian lama, pada akhirnya kita menyadari, oh saya sudah tua ya. Jadi yang dulunya mungkin kita masih cap cit hui, capek hui ya, tiba-tiba sudah ji cap kui hui, sa cap hui, tong kim si cap hui, go cap hui, waduh, wah lau liang ha. Nah, di saat inilah kita melihat ke belakang ya, kita melihat ke belakang setelah kita menjalani hidup sekian puluhan tahun ini, ya, apa yang kita dapatkan? Apakah lebih banyak sedihnya, lebih banyak wantan, ya, lebih banyak keluhan, atau lebih banyak senangnya? Ya, nah di saat itulah kita baru merenungkan kembali ya. Sebenarnya kita ini apa yang kita lakukan selama ini, apakah sudah ya, apakah sudah benar, apakah sudah sepadan dengan yang kita dapatkan ya. Jangan sampai orang sudah berumur ya, kita jangan mengatakan tua. Atasan kita yang selalu mengingatkan kita ya, jangan mengatakan tua ya. Jadi di sini kita pakai istilah berumur saja ya. Bahkan Sunyo kita yang sudah 70-an tahun saja ya masih penuh dengan semangat anak muda. Jadi kita juga harus ya bersemangat ya. Jadi Hussein mencoba mengganti istilahnya dengan berumur. Nah, setelah kita berumur ya, coba kita pikirkan kembali, kita renungkan kembali ya. Di sini Cangko Lautasen mengingatkan kita untuk merenungkan kembali setelah puluhan tahun ini. Nah, lebih banyak apa yang Anda dapatkan? Apakah lebih banyak senangnya atau lebih banyak sedihnya ya? Coba kita pikirkan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi Zhang Daxian yang mengatakan kembali ya, 志道尚存而心，回头是岸破吃鱼. Nah, beliau mengatakan ya, tidak peduli apakah itu lebih banyak senangnya, apakah itu lebih banyak sedihnya ya, selama Tau Agung berada di hati Anda, kita tetap berkesempatan untuk bertobat, kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan kita yang lalu ya. Jadi disinilah disebut dengan menghilangkan kebodohan ya. Jadi maksudnya adalah dulunya kita tidak mengerti. Setelah kita mengikuti seminar kunci membuka hati, hati kita terbuka. Kita sudah paham ya bahwasanya hidup ini bukan hanya untuk mengejar kekayaan, bukan hanya untuk mengejar kekuasaan dan kedudukan ya. Jadi kita mengerti bahwasanya hidup ini kita bisa mengejar kekayaan rohani ya, bukan hanya kekayaan materi. Jadi disinilah kita sadar, kemudian kita memperbaikinya ya. Jadi selama Tau Agung berada di dalam hati kita, kita tidak perlu takut ya, seberat apapun hidup ini, sesulit apapun perjalanan hidup kita, selama kita berpegang pada Tao ya, kita akan bisa menjalani hidup ini dengan penuh ketenangan. Nah, beliau mengatakan, saya adalah, siapakah beliau? Beliau adalah Chang Guolao ya. Beliau menggunakan nama beliau langsung Chang Guolao. Nah, kita lihat siapa sebenarnya Chang Guolao ini ya. Chang Guolao, nah mungkin kita kurang mengenal beliau ya. Chang Guolao ini adalah salah satu dari 8 dewa ya. Kita melihat ya wujud beliau itu sudah berumur ya, sudah sangat berumur. Kemudian beliau suka ya menunggang seekor
keledai. Nah, menunggang seekor keledai. Keledai ya, bukan kedelai ya. Keledai. Nah, bukan kuda ya, ini keledai. Nah, keledai beliau ini bukanlah keledai biasa. Ini adalah keledai suci ya, di mana pada saat beliau menungganginya, keledai ini bisa berjalan sampai puluhan ribu li, ya, puluhan ribu li. Nah, jadi keledai ini sangat kuat ya, dan pada saat beliau tidak menunggangnya, beliau akan menyimpannya seperti selembar kertas. Jadi keledai ini bisa dilipat ya, kemudian disimpan di dalam kantong ya. Jadi dia berupa selembar kertas pada saat tidak ditunggangi. Tetapi pada saat ditunggangi, beliau cukup mengeluarkan kertas ini dan akan menjadi keledai yang bisa beliau tunggangi ya. Jadi ini adalah wujud dari Cangko Lao Tasien ya, yaitu salah satu dari 8 dewa. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan kembali ya. Beliau mengatakan Ling Le Meng Zhi, menerima titah dari Ibunda Suci, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Lai Zhi Fo Miao, datang ke wihara, Can Kou Mu Zuo. Nah, beliau memberi hormat ya, cancia kepada Ibunda Suci, baru Zai Jie Pi Miao, haha. Nah, baru lanjut memberi petunjuk lagi. Baik, sekarang kita lihat apa saja petunjuk dari beliau. Beliau mengatakan, "Sengming li cheng pan pan nan, shi shun shi ni zi cheng dan." Nah, beliau mengatakan ya, perjalanan hidup memang ya penuh dengan kesulitan. Nah, baik perjalanan hidup Anda lancar ataupun tidak lancar, itu tetap harus Anda sendiri yang menanggungnya. Ini sama seperti kalau perut kita lapar, yang makan siapa? Kan harus kita sendiri yang makan ya kan. Setelah kita makan, yang kenyang siapa? Kita juga yang kenyang ya. Jadi baik Anda sakit, Anda senang ya, Anda lapar, Anda kenyang, itu semua Anda sendiri yang menanggungnya ya. Jadi contohnya kalau kita punya anak, ya, anak kita sakit, kemudian kita sebagai orang tua kan sangat berharap ya, yang sakit itu saya saja, jangan anak saya kan. Tapi apakah bisa kita menggantikan anak kita untuk menanggung rasa sakitnya? Tidak bisa ya, tetap harus kita tanggung sendiri ya, sehingga kita tetap menanggung kehidupan kita ya, sehingga karma kita juga begitu ya, karma kita juga kita yang menanggungnya, tidak ada orang lain yang bisa menanggungnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, hidup kita juga begitu ya, hanya kita yang bisa menanggungnya. Jadi baik hidup kita ini senang ataupun tidak senang, baik kita kaya, kita miskin ya, kita yang bisa menanggungnya sendiri ya. Dan ini semua ya sangat sulit memang ya, seperti hidup kita ini penuh kesulitan ya. Baik Anda hari ini kaya juga punya masalahnya, masalah Anda sendiri ya. Orang kaya juga punya masalahnya sendiri, orang miskin juga punya masalahnya sendiri. Kemudian baik Anda seorang bos ataupun Anda seorang karyawan, Anda sebagai orang tua ataupun sebagai anak, semua orang punya masalahnya sendiri. Dan masalah ini hanya bisa Anda tanggung sendiri ya. Jadi kesemuanya ini hidup Anda sendiri yang menanggungnya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Yan tu mei jing, mai zhen xin, dao hang pian li, you huo chan. Nah, Tasin kembali mengingatkan kita ya, bahwasanya hidup ini banyak ya, banyak hal-hal yang bisa menyesatkan hati kita ya. Jadi baik itu lancar ataupun tidak lancar ya, itu bisa ya untuk menyesatkan hati kita, kemudian mengubur hati nurani kita ya. Jadi hati nurani kita ini tetap ada, dia tidak hilang, tetapi karena segala hal duniawi inilah yang menyesatkan, menutupi hati nurani kita, sehingga hati nurani kita ini tidak terpancarkan. Jadi sehingga ya, kalau perjalanan hidup kita sudah kehilangan arah ya, perjalanan kita sudah kehilangan arah, kita akan semakin mudah untuk
terjerat oleh godaan-godaan hidup, kemudian membuat hati kita ini semakin tersesat, ya. Nah, jadi kalau hati sudah tersesat bagaimana? Nah, 方向打乱，见迷失，自我拘困，多年转. Nah, kalau arah tujuan kita sudah tidak jelas, ya, arah tujuan kita sudah tidak jelas, sehingga membuat kita tersesat, ya. Seperti kalau kita mau ke Brastagi, nggak tahu jalan, ya kan, sehingga tersesat, ya. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita tidak tahu tujuan dari hidup kita, ya, sehingga bagaimana, ya, sehingga bagaimana? Akhirnya kita akan berputar-putar di jalan kehidupan ini, ya. Seperti kita kalau sudah tidak tahu jalan, tersesat, kita kan pasti berputar-putar mencari jalan keluarnya, kan. Begitu juga dengan hidup kita, ya. Jadi kalau arah tujuan hidup kita jelas, kita tahu, ya, oh inilah jalannya, sehingga kita akan langsung berjalan di jalan ini menuju ke arah tujuan kita, untuk sampai ke tujuan kita. Tetapi kalau tujuannya tidak jelas, akhirnya bagaimana? Ya putar-putar dulu, ya, putar-putar, mengambil jalan berputar, jalan yang lebih jauh, ya, kemudian barulah bisa sampai ke tujuan. Ya, kalau bisa sampai tujuan, ya. Kalau tidak bisa bagaimana? Nah, inilah hidup, ya. Kenapa kita bisa begitu, ya? Kita lihat, kita datangnya dari mana? Kita tahu bahwasanya rohani kita datangnya dari nirwana, dari surga, ya. Sehingga arah tujuan kita seharusnya itu adalah nirwana, kembali ke kampung halaman, kan. Tetapi setelah kita datang ke dunia, kita tergoda oleh hal-hal yang ada di dunia ini, sehingga kita melupakan tujuan kita untuk kembali ke nirwana. Maka akhirnya bagaimana? Kita terus berputar di alam ini, ya. Jadi terus kita bertumimba lahir, bereinkarnasi, ya. Jadi nanti lahir dan lahir dan lahir kembali, ya. Ya, syukur kalau kita bisa lahir kembali menjadi manusia. Nah, kalau tidak bisa lahir kembali menjadi manusia bagaimana? Contohnya kita terlahirkan sebagai hewan, ya. Itu kan sudah sangat buruk, ya, kita terlahirkan sebagai hewan, ya. Nah, tahukah Anda, dari manusia untuk terlahirkan sebagai hewan itu sangatlah mudah sekali, ya. Tetapi dari hewan untuk terlahirkan kembali sebagai manusia itu sangatlah sulit sekali, ya, untuk kembali menjadi manusia, ya. Dan apalagi, ya, untuk kembali lagi ke nirwana, ya. Jadi hari ini kita sangat beruntung, nah, di mana kita sudah memiliki jasmani sebagai manusia, kemudian kita sudah beruntung mendapatkan jalan ketuhanan, kita sudah mengetahui cara untuk kembali ke nirwana. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan ini, ya. Jangan dilewatkan. Jangan sampai kita melupakan jalan ini untuk kembali ke nirwana, ya, yaitu jalan pembinaan ini. Karena kalau kita melewatkan kesempatan ini, kita tidak tahu kapan, ya, kita berkesempatan lagi untuk mendapatkan jasmani manusia dan mendapatkan jalan ketuhanan, ya. Sehingga di sini, ya, Cangtas yang mengingatkan kita, ya, jangan sampai arah kita kacau dan membuat kita tersesat, ya. Kemudian kita lanjutkan, beliau berpesan, ya, dia mengatakan 成家立业以为志，相夫教子以为安. Nah, setiap orang, ya, setiap orang, kita manusia pasti ingin berkeluarga, ingin berkarir, ya. Ini adalah cita-cita kehidupan kita, kan. Sebagai wanita kita mendukung suami kita, ya, membantu suami kita untuk mendidik anak, ya. Kemudian menjaga keluarga kita, kan. Yang kita harapkan apa? Sebuah rasa tenang, ya, sebuah rasa tenang. Kemudian 求儿孝顺有出息，更求幸福又美满. Nah, setiap orang, ya, sebagai orang tua dia berharap apa? Dia berharap
anak-anaknya berbakti, kemudian anak-anaknya sukses ya. Semua orang tua pasti begitu kan. Dan yang paling diharapkan oleh setiap orang adalah keluarga yang bahagia dan harmonis ya. Benar ya? Kita semua orang mengharapkan hal-hal ini ya, mengharapkan hidup berkeluarga, keluarganya harmonis, anak-anaknya berbakti, anak-anaknya sukses ya. Nah, semua orang berharap begitu. Nah, kemudian Zhang Daxian mengingatkan kita ya, 朱贤细思沈为安，幸福定义为何言? Nah, beliau meminta kita untuk berpikir dengan sebaik-baiknya. Coba Anda pikirkan, ya, Anda pikirkan ya. Eh, bagaimana ya baru bisa tenang dan apa sih yang disebut dengan bahagia? Yang bagaimana baru bahagia? Ya, ada orang mengatakan ya, saya cari uang sebanyak-banyaknya. Ya, saya cari uang sebanyak-banyaknya. Saya punya rumah mewah, saya setiap tahunnya bisa berlibur ke luar negeri, saya bisa keliling dunia, saya bisa belanja apa saja yang saya inginkan, maka saya akan bahagia. Tapi coba Anda pikirkan ya, berapa banyak orang kaya yang tidak bahagia? Berapa banyak orang kaya yang depresi? Ya, itu membuktikan bahwasanya uang tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Uang tidak menjamin ketenangan seseorang ya. Kita lihat contohnya seperti saya mengenal ya seorang teman ya, keluarganya kaya, mereka setiap tahunnya itu harus liburan keluarga. Tapi tahukah Anda, mereka liburan keluarga tidak pernah naik pesawat itu satu keluarga besar satu pesawat. Tidak pernah. Mereka tetap bagi dua pesawat. Kenapa? Katanya kalau kecelakaan pesawat, satu keluarga mati semua, tidak ada penerus. Nah, apakah mereka hidup tenang? Tidak. Mereka tidak hidup tenang ya. Mereka khawatir, penuh dengan kekhawatiran. Sehingga uang banyak juga belum tentu bisa tenang ya. Kemudian kita lihat orang kaya ya. Belakangan ini mungkin Anda pernah mendengar cerita anak yang menuntut ayahnya ke pengadilan ya, karena apa? Karena harta warisan. Padahal sang ayah belum meninggal loh. Itu di Medan, terjadinya di Medan. Sang ayah belum meninggal, tapi anaknya sudah menuntut ayahnya ke pengadilan untuk harta warisan. Kita lihat ya, apakah kaya bisa membuatnya bahagia? Belum tentu ya, tidak menjamin. Sehingga kekayaan tidak menjamin seseorang bisa hidup bahagia. Tetapi sebaliknya, apakah miskin bisa membuat seseorang tidak bahagia? Belum tentu juga ya. Ada orang hidup pas-pasan ya, ada orang hidup pas-pasan, tetapi dia bisa hidup dengan tenang, hidup dengan bahagia ya. Jadi sehingga ya Asin menginginkan kita untuk memikirkan baik-baik. Kebahagiaan dan rasa tenang seperti apa yang Anda inginkan ya. Itu coba kita pikirkan ya, kita renungkan sebaik-baiknya. Kemudian beliau mengatakan, 古时大将卧冰泉，刀山火海复命前. Dari zaman dahulu ya, kalau di zaman dahulu kan ada jenderal-jenderal ya. Sebuah kerajaan itu pertahanan kerajaannya, keamanan kerajaannya itu berada di tangan seorang jenderal, kan begitu ya. Nah, jadi jenderal memiliki kekuasaan yang sangat besar dan mereka itu umumnya berada di perbatasan untuk menjaga ya, menjaga kerajaannya ya, menjaga negaranya. Nah, bila mereka di perbatasan itu tidak hidup tenang ya, mereka terus mempertaruhkan nyawa mereka. Karena kalau zaman dahulu kita tahu ya, zaman penuh, zaman perang ya, sehingga senantiasa para jenderal, para prajurit itu berperang kan. Tetapi ya, tetapi yang di istana, di ibu kotanya bagaimana? Di ibu kotanya apa yang terjadi? Kita lihat, 天子执政，奸臣害，买墨忠良，国家乱. Nah, mereka para jenderal memperjuangkan nyawa mereka untuk mempertahankan negaranya. Tetapi
Tetapi di ibu kota, kaisarnya justru dijebak oleh menteri jahat ya, menteri yang licik, sehingga membuat menteri yang setia seperti para jenderal itu ya harus uh, diselakai oleh mereka, sehingga akibatnya apa ya, kita ingat, kita harus tahu ya bahwasanya kekuatan militer dari sebuah negara itu bisa membuat negara itu kacau ya kalau militernya tidak kuat. Nah, di sini Chang Taxian ingin menggunakan kisah dari Yue Fei ya, yaitu Yue Fa Li Chu ya, Yue Fei untuk menggambarkan ya gambaran ini ya. Jadi di zaman dulu itu ada seorang jenderal namanya Yue Fei ya. Nah, jadi Yue Fei beliau adalah seorang yang sangat setia pada negara. Beliau waktu kecil, orang tuanya ya mentato empat kata di punggung beliau, yaitu cincong pau po ya, yaitu setia pada negara dan membalas budi negara ya. Nah, sehingga setelah beliau tumbuh dewasa, beliau benar-benar sangat setia pada negaranya ya. Beliau menjadi seorang jenderal yang sangat setia ya. Tetapi karena kesetiaan beliau ya itu membuat iri ya menteri yang tidak baik, menteri yang jahat, sehingga mencari cara menggunakan segala alasan untuk menjebak beliau ya. Beliau juga tahu bahwasanya beliau sedang dijebak, beliau juga tahu ya. Jadi pada saat itu beliau berada di perbatasan ya. Beliau dipanggil ya untuk kembali ke istana. Beliau tahu bahwasannya itu adalah titah kaisar yang palsu ya, yang beliau dijebak ya. Tetapi karena beliau sadar bahwasannya jika beliau menentang titah ini, maka negara akan kacau ya. Sehingga beliau tetap ya kembali ya ke istana, ke ibu kota ya untuk menghadap kaisar ya. Dan beliau sadar bahwasannya setelah beliau kembali itu adalah hanya kematian yang akan menyambut beliau ya. Tetapi karena kesetiaannya pada negara, kemudian karena beliau menginginkan negaranya tidak kacau, sehingga pada saat beliau menghadap kaisar ya, beliau dituduh melakukan kesalahan. Nah, pada kesalahan, sehingga beliau bertanya ya, kesalahan saya apa begitu ya, kesalahan saya apa. Nah, menteri yang licik ini ya bernama Qin Kuai ya, menteri yang licik ini sebenarnya beliau tidak ada kesalahannya. Jadi Yue Fei itu tidak ada kesalahannya, tapi karena ingin menjebak beliau, sehingga Qin Kuai ya, yaitu menteri yang jahat ini mencari-cari alasan untuk mencelakai beliau ya, sehingga beliau menggunakan sebuah kesalahan yang disebut dengan mo shiyo ya. Mo shiyo itu artinya adalah sepertinya kamu salah. Nah, jadi kesalahan saya apa? Kesalahan kamu adalah sepertinya kamu salah. Nah, karena kaisarnya itu sudah dipengaruhi oleh menteri yang jahat ya, sehingga akhirnya beliau dihukum mati dengan jenis kesalahan mo shiyo ini ya. Nah, tentu saja ya banyak orang yang marah ya, banyak rakyat semua marah ya pada menteri yang jahat ini ya. Tetapi karena pada saat itu adalah zaman kerajaan ya, sehingga titah kaisar adalah segalanya, itu tidak bisa ditentang kan begitu ya, tidak bisa ditentang, sehingga rakyat ya pada masa itu ingin melampiaskan kekesalan mereka pada menteri yang jahat ini, yaitu pada Qin Kuai ini ya. Mereka menggunakan cara apa, yaitu dengan menggoreng sejenis makanan ya, yaitu cakwe yang sekarang kita makan ya, yaitu dengan 2 potong adonan yang dilengketkan kemudian digoreng. Itu adalah lambangnya, adalah 2 potong adonan itu adalah Qin Kuai dengan istrinya. Jadi mereka digabungkan kemudian digoreng di minyak ya. Jadi inilah cara rakyat pada saat itu melampiaskan kekesalan mereka pada Qin Kuai, yaitu menteri yang jahat itu ya, karena sudah mencelakai mencelakai Jenderal Yue Fei ya, mencelakai Jenderal Yue Fei ya. Jadi
pakai cara itu ya. Nah, setelah Yue Fei meninggal ya, beliau juga tidak sia-sia ya. Perjuangan beliau semasa hidup beliau, yaitu kesetiaan beliau, itu akhirnya beliau setelah meninggal ya, beliau menjadi Yue Falizu ya, yaitu salah satu dari 4 penegak hukum kita ya, yaitu 4 Falizu, salah satunya yaitu Yue Falizu ya. Jadi sehingga di sini ya kita tahu bahwasanya hidup ini memang penuh dengan kesulitan, tetapi ingat ya, selama perjalanan hidup kita benar ya, selama perbuatan kita benar, arah tujuan kita benar ya, itu pada akhirnya akan mendapatkan hasil ya, mendapatkan sebuah gelar di nirwana ya. Jadi saat ini mungkin hidup kita susah, tetapi kalau kita bisa berkesempatan untuk kembali ke nirwana, pada akhirnya kita bisa sampai di nirwana, jangan khawatir ya. Ibunda Suci pasti akan memberikan sebuah hasil yang sangat baik ya untuk kita. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. 权力富贵尚在手，还负性命火坑也。Nah, kekuasaan dan kemakmuran sudah ada, tetapi kenapa ya kita masih terjerumus dalam lautan api duniawi ini ya? Sama seperti menteri yang jahat itu ya. Padahal menteri yang jahat itu dia juga punya kekuasaannya ya. Kenapa dia harus mencelakai Jenderal Yue Fei ya? Itu karena dia menginginkan kekuasaan yang lebih besar ya. Sama seperti kita lihat itu si Verdi Sambo juga begitu ya. Padahal dia memiliki kekuasaan yang sangat besar ya, seorang jenderal kan begitu ya. Nah, sudah ada kekuasaannya, kekayaannya banyak tidak? Banyak ya, makmur ya, makmur. Tetapi kenapa dia masih memposisikan dirinya di posisi yang membahayakan dirinya? Nah, itulah manusia ya, keserakahan menyebabkan dia ya tidak memedulikan posisi yang mempersulit dirinya ya. Yang penting dia bisa mendapatkan lebih banyak kekuasaan, lebih banyak kemakmuran. Ya, jadi itu karena rasa serakah manusia. Sehingga Tasien menanyakan ya, 就问富贵否幸福，力中刀刃将心穿. Nah, kita ya beliau menanyakan pada kita ya, apakah ya setelah kita punya banyak uang ya maka kita akan bahagia. Nah, kita lihat ya orang-orang yang berkuasa itu ya banyak uangnya, banyak ya. Para pejabat yang korupsi banyak uangnya, banyak ya, banyak, sangat banyak kan, sangat kaya, sangat makmur. Apakah mereka bahagia? Belum tentu ya. Punya uang banyak tapi tidak bisa dinikmati. Contohnya di Tiongkok, ya, di Tiongkok pejabatnya kalau korupsi itu uangnya nggak bisa dimasukkan ke bank. Kenapa? Karena kalau dimasukkan ke bank, pemerintah bisa melacaknya. Sehingga uangnya tidak bisa masuk bank. Mereka simpan di mana? Mereka simpan di lemari, di bawah bantal, di bawah tempat tidur. Bisa dinikmati tidak? Tidak. Bahagia tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia takut. Kapan saya bisa perbuatan saya ini terbongkar? Kapan pemerintah akan menangkap saya? Pejabat kalau korupsi di Tiongkok itu hukumannya adalah hukuman mati. Sehingga uang banyak tidak membuat seseorang bisa bahagia. Apalagi ya, Sien ya mengingatkan kita dari kata li ini ya, yaitu kata keuntungan ini, sebenarnya itu ada dua bilah pisau yang menusuk ke hati kita. Hati-hati ya. Jadi kalau kita terus mengejar keuntungan ini, maka pisau yang dari keuntungan ini itu akan menusuk diri kita sendiri, akan melukai diri kita sendiri ya. Sehingga kita haruslah sangat berhati-hati. Jangan terlalu mengejar keuntungan ini ya, karena pada akhirnya yang terluka itu diri kita sendiri. Baik, kita lanjutkan kembali ya. 塞翁失马好智慧，福祸相依衡量权. Nah, ini Tasya menggunakan sebuah kisah ya, kisah dari seorang penjaga perbatasan ya. Jadi penjaga perbatasan ini dia suatu hari
kudanya lari ya keluar dari kandangnya. Jadi dicari-cari tidak ditemukan ya, tidak ditemukan ya, sehingga tetangga-tetangganya mengatakan ya, waduh sayang sekali ya kuda yang begitu bagus hilang gitu ya, kerugianmu pasti sangat besar. Nah, penjaga perbatasan ini tenang saja ya, dia bilang dia mengatakan pada tetangga-tetangganya ya, ini sebuah rezeki ataupun sebuah malapetaka itu juga belum tentu, belum pasti ya. Itu bukanlah suatu hal yang sudah pasti. Nah, ternyata beberapa hari kemudian kudanya ini pulang dengan sendirinya dan membawa teman. Kudanya membawa pulang seekor kuda betina. Jadi, apakah ini petaka baginya? Belum tentu ya, mungkin saja rezeki baginya karena hilang satu kuda yang didapatkan dua kuda, begitu ya. Nah, kemudian tetangga-tetangganya mulai datang ya memberi selamat. Wih, kamu sangat beruntung ya, kudamu tidak hilang, bisa kembali dengan sendirinya, malah membawa pulang seekor kuda lagi untukmu. Kamu sungguh sangat beruntung. Nah, penjaga perbatasan ini juga dengan santainya mengatakan, oh belum tentu ya, belum tentu apakah ini sebuah rezeki atau malapetaka juga belum jelas ya, belum jelas belum bisa kita pastikan. Kemudian ya setelah beberapa hari anaknya ini menunggang kuda ya, kuda betina tadi menunggang kuda, kemudian tidak hati-hati terjatuh ya, terjatuh dari kuda dan kakinya patah. Nah, tetangganya datang lagi mengatakan, oh ternyata kuda yang pulang itu membawa petaka bagi keluargamu, katanya. Membawa petaka bagi keluargamu, sungguh ya, sungguh bukanlah sebuah rezeki. Nah, penjaga perbatasan ini kembali lagi mengatakan, oh belum tentu ini rezeki ataupun petaka, kita juga belum bisa memastikannya. Nah, tidak berapa lama terjadi perang di perbatasan itu ya, terjadi perang. Nah, karena kekurangan prajurit, sehingga semua pria yang ada di perbatasan itu, ya, baik dia seorang prajurit ataupun bukan, wajib untuk ikut berperang. Ya, jadi seharusnya ya dari si penjaga perbatasan ini harus ikut pergi berperang ya. Tetapi karena kakinya patah, dia cacat sehingga dia tidak bisa untuk berperang ya, tidak bisa ikut berperang sehingga dia tidak perlu ikut berperang ya. Jadi dari kisah ini menceritakan ya bahwasanya sesuatu yang kita alami ya, apakah itu adalah rezeki bagi kita ataupun petaka bagi kita ya, itu tidak bisa 100% ya, itu tidak bisa 100% kita vonis dia adalah rezeki ataupun petaka. Jadi kita harus menggunakan kearifan kita ya, menggunakan kearifan kita untuk mengukurnya ya, untuk menetapkannya itu sebagai rezeki ataupun petaka ya. Seperti pernah di Taiwan ya, ada seseorang tua kelompok ya, beliau beramal ya. Jadi beliau beramal, kemudian dia menulis ceban ya, menulis ceban. Kemudian dia lihat ke tetangganya, enak kamu ya bisa beramal cepak ceng gitu ya. Uang Taiwan ya, uang Taiwan cepak ceng itu 50 juta. Nah, enak ya kamu bisa beramal cepak ceng gitu ya. Saya juga pengen kalau saya mampu katanya. Jadi kata yang si beramal cepak ceng ini katanya, enggak, saya mana beramal 100.000, saya cuma beramal ceban kok. Enggak loh, kamu beramal cepak ceng itu kamu tulis cepak ceng. Baru sadar ya ternyata dia tulis kelebihan 10 ya. Sehingga dia maksudnya ingin menghapusnya ya. Tetapi kata temannya ini ya, katanya, jangan dihapus ya. Kalau kamu bisa tanpa sengaja menulisnya, itu mungkin saja Dewa Buddha sedang memberi petunjuk padamu ya, bahwasanya akan terjadi sesuatu ya pada dirimu ya. Benar ya, tidak beberapa hari kemudian itu mobil usahanya hilang ya. Nah, kalau mobil usahanya hilang dia juga bingung ya, karena dia tidak bisa bekerja ya tanpa mobil tersebut ya. Dan di Taiwan biasanya kalau mobil hilang itu dalam ukuran beberapa menit saja itu mobilnya sudah dicincang-cincang ya, sudah tidak lagi berbentuk mobil ya, sudah dipisah-pisahkan. Nah, ternyata
1 minggu kemudian mobilnya kembali ya ditemukan, nah, mobilnya ditemukan ya utuh tanpa kekurangan apapun. Nah, tahukah Anda harga mobil itu adalah 600.000, 300 juta ya. Jadi dia beramal 50 juta tapi dia menyelamatkan 300.000 itu ya. Sehingga ya sesuatu yang kita alami itu ya kita harus merenungkannya dengan sebaik-baiknya ya. Belum tentu ya yang buruk itu adalah buruk dan yang baik itu adalah baik ya. Jadi di sini kita mengandalkan kearifan kita untuk menentukannya. Baik, kita lanjutkan kembali. 人生人生并非值名利，价值寻求意义天. Nah, di sini ya, Kang Tasin kembali lagi mengingatkan kita bahwasanya di dalam hidup ini yang kita kejar itu bukannya hanya nama dan keuntungan ya. Bukan hanya nama dan keuntungan, bukan hanya kedudukan, bukan hanya uang sebanyak-banyaknya ya. Jadi nilai kehidupan itu harus kita pikirkan dengan sebaik-baiknya. Makna kehidupan yang bagaimana yang saya inginkan ya. Apakah saya hanya ingin menjadi orang biasa yang tidak ada apa-apanya ya, yang saya hanya pagi bangun, kemudian kerja, malamnya istirahat, besoknya bangun, kerja, istirahat ya, ataupun orang tua yang hanya jaga anak ya, membesarkan anak, kemudian sudah tua, anaknya menikah, jaga cucu ya. Anda hanya ingin kehidupan yang seperti ini, atau Anda ingin kehidupan yang lebih berarti lagi, kehidupan yang bisa ya dikenal oleh banyak orang ya. Contohnya ya, kita lihat para atasan kita yang berjuang demi wadah ketuhanan ya, sehingga pada akhirnya setelah meninggalkan dunia ini beliau dikenal ya oleh begitu banyak orang dan mendapat gelar kebudayaan di nirwana. Jadi makna kehidupan ini Anda harus merenungkannya dan mencarinya sendiri ya. Ingat, bukan hanya demi nama dan kekayaannya. Kemudian kita lanjutkan kembali. 如今闻道，佛缘生，修持本心自在观. Nah, kita sudah berkali-kali ya mendengarkan Dharma, setiap minggunya kita mendengarkan Dharma ya. Itu kenapa? Karena kita sudah awalnya kita sudah memiliki sebuah jodoh Buddha yang sangat baik. Maka kita berjodoh dengan Buddha, setiap minggunya kita bisa ya mendengarkan Dharma. Dan karena kita setiap minggunya itu rajin mendengarkan Dharma, ya rajin mendengarkan Dharma, jodoh Buddha kita juga semakin kuat, semakin dalam ya. Sehingga ya setiap minggunya ini sebenarnya kita sudah sedang membina hati kita, membina rohani kita ya. Kita mendengarkan banyak Dharma, kita mengerti ya, lebih mengerti lagi bahwasanya diri kita bukan hanya jasmani ini, tetapi diri kita masih ada rohani, dan rohanilah yang menjadi diri kita yang sebenarnya ya. Jadi kita mengerti bahwasanya kita harus membina rohani ini. Sehingga Tasya melanjutkannya, xiu dao ben xin, shen xin ben xiu, shen xin ling, zheng xin xiu shen, zhi xiang jian. Nah, kita sudah dengar Dharma, kita tahu ya bahwasanya diri kita selain jasmani ada rohani ya, ada batin yaitu hati kita ya. Nah, jadi kita membina diri itu, kita bina jasmani kita bina hati kita bersihkan rohani kita ya. Jadi dengan mendengar Dharma, kita perbaiki perilaku kita perbaiki tutur kata kita ya, kita perbaiki pikiran kita. Nah, inilah yang disebut dengan membina jasmani dan batin ya. Jadi dengan memperbaiki tutur kata, perilaku dan pikiran kita ya ke arah yang lebih baik ya. Semakin baik jasmani kita, batin kita, maka rohani kita akan semakin bersih ya. Rohani kita ini akan bersih ya, kembali kepada kesuciannya yang awal ya. Nah, ini memerlukan proses yang sangat panjang
ya, memerlukan proses yang sangat panjang. Sehingga Tasin mengingatkan kita bahwasanya cita-cita kita harus teguh ya, harus teguh. Punya niat ini harus diteruskan ya, harus berkelanjutan ya, jangan sampai putus di tengah jalan. Nah, kita lanjut. 杀到饮酒身不碰，望与借口得行寒. Nah, Tasya mengingatkan kita ya, jangan melakukan pembunuhan, jangan melakukan pencurian, jangan melakukan tindakan asusila, jangan minum minuman alkohol ya. Nah, kenapa kita tidak boleh melakukan pembunuhan ya? Pembunuhan di sini maksudnya bukan hanya membunuh seseorang ya, tetapi ya kita membunuh melalui makanan kita sehari-hari, itu juga termasuk pembunuhan ya. Itulah kenapa wihara kita selalu menganjurkan orang untuk bervegetarian, karena mulut kita ini bisa membunuh orang ya, termasuk dari kata-kata kita ya, termasuk dari kata-kata kita ya, sehingga juga tidak boleh melakukan pencurian. Mengambil sesuatu tanpa izin pemiliknya itu adalah pencurian. Contohnya kita mengambil ya barang teman ya, kita tidak memberitahunya, kita langsung ambil, itu juga termasuk pencurian ya. Jadi mau mengambil sesuatu yang bukan milik kita beritahu dulu kepada pemiliknya. Kemudian tindakan asusila, tidak boleh minum alkohol ya, karena itu mabuk ya, itu akan membuat kita kehilangan kesadaran sehingga tanpa kita sadari kita melakukan kesalahan ya. Kemudian tidak boleh ngomong tutur kata kita ya, tidak boleh terlalu Medan Lagong tuapau ya, tidak boleh tuapau ya. Jadi kalau kelima pantangan ini bisa kita lakukan, maka ya kebajikan di dalam diri kita ini, aura kebajikan dalam diri kita itu akan semakin terpancarkan ya. Kemudian kita lanjut, 不说是非 yuan nao chang, 见善必从恶莫参. Nah, jangan bergosip, kemudian hindari keramaian ya. Kita orang Medan suka ya kalau ada orang kumpul-kumpul kita ikut ya, nimbrung ya, ikut nimbrung ya. Jangan ya, jangan begitu ya. Kemudian perbuat tempat-tempat yang tidak baik ya. Jadi di sini keramaian dan keributan ya, termasuk juga tempat-tempat yang tidak baik ya. Contohnya orang sedang berjudi, kita kumpul di sana. Saya tidak berjudi ya, saya tidak ikut berjudi. Saya hanya kumpul melihat ya. Langkong tahu laujo ya, Medan langkong tahu laujo ya. Kalau polisi datang, Anda ditangkap, Anda juga salah satu pelakunya loh. Baik Anda ikut atau tidak berjudi ya, ditangkap polisi Anda juga kena ya. Sehingga jangan Tasya mengingatkan kita ya, jangan ke tempat-tempat yang seperti itu ya, karena itu Medan Langkong bocah nangka getah. Nah, jadi sehingga Tasya mengingatkan kita tempat-tempat yang tidak baik ya, kemudian keramaian yang tidak jelas itu jangan kita hampiri, kemudian jangan suka bergosip ya. Orang Medan paling suka bergosip ya, sehingga kata-kata yang tidak perlu itu tidak perlu kita ucapkan ya. Ingat, karma buruk juga bisa timbul dari mulut kita ya, apa yang kita katakan ini ya. Sehingga Tasya mengatakan kepada kita, perbanyaklah melakukan kebaikan ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ling xing yi shi bu uran, 修持火性方圆满ya. Jadi kalau kita sudah melakukan ya menghindari perbuatan buruk tadi, kelima perbuatan buruk tadi ya, kemudian tidak ke tempat-tempat yang buruk ya, dan perbanyak kebaikan ya, sehingga rohani kita ya yang awalnya bersih itu, yang sudah kotor kemudian kita bersihkan kembali ya, sudah bersih suci ya, maka bibit Buddha kita akan sempurna ya. Ingat bahwasanya kita semua adalah anak Tuhan ya, rohani kita datang dari surga, sehingga kita memiliki bibit kebudaan ya. Jadi kalau rohani semakin bersih ya, kita melakukan semakin banyak kebajikan ya, maka bibit kebudayaan kita akan semakin sempurna. Suatu hari pada saat kita kembali ke nirwana, kita akan berkesempatan untuk menjadi dewa Buddha. Baik, kemudian ya, contoh saya mengatakan ya, 圣贤经典多学习，智慧开启汝涌泉. Nah, jadi
saya tidak melakukan itu semua lagi. Apa yang harus saya lakukan? Nah, di sini ya Tas yang mengajarkan kita untuk banyak membaca kitab suci ya. Jadi di sini kita bisa ya membaca buku ajaran dari Confucius atau Mencius ya. Kemudian kita boleh baca Ta Xue Zhong Yong ya. Nah, mungkin ini semua kalau masih terlalu sulit bagi kita ya, kita boleh ya dengan sering-sering kita mengulangi wejangan dari Xianfo ya ataupun Dharma yang kita dengarkan setiap minggunya ya. Jadi waktu kita dengar Dharma, nah sebaiknya ya saya menganjurkan kita semua untuk menyediakan buku catatan ya, menyediakan buku catatan kita catat. Tidak pandai bahasa Mandarin, kita catat bahasa Indonesia ya. Kalaupun kita tidak pandai nggak tidak tahu ya harus mencatat apa ya, boleh membagikan cara khusyuk pertama-tama membuat catatan ya. Jadi caranya adalah tidak peduli apa yang saya dengar, ya semuanya saya tulis saja. Kenapa? Karena jika kita membuat catatan itu sebenarnya kita mendengar dua kali. Kenapa? Pada saat kita mendengar, kemudian kita menulis dan mata kita melihatnya di otak kita itu teringat dua kali, dia lewatnya dua kali. Nah, jadi di saat yang bersamaan kita sudah mendengar dua kali, satu mendengar, satu melihat. Kemudian kalau kita santai, kita ulangi lagi, kita baca kembali catatan itu ya. Nah, jadi semakin banyak dharma yang kita baca, ya, maka kita akan semakin arif ya, semakin arif. Dharma ini kearifan kita akan terbuka ya, kearifan kita akan terbuka. Ingat, Hoshi suka mengatakan bahwasanya sekolah mengajarkan kita pintar, wihara mengajarkan kita arif ya. Kenapa? Karena kearifan dengan kepintaran itu beda ya. Kearifan dengan kepintaran itu beda. Kepintaran bisa membuat seseorang melakukan kesalahan, tetapi kearifan itu pasti akan membawa seseorang untuk melakukan kebaikan ya, melakukan hal yang benar ya. Sehingga kita harus banyak membaca kitab suci ya. Kemudian kita lanjutkan kembali, banyak melakukan jasa pahala ya. 多行多做积功德，进阶其跟随前. Nah, di sini saya mengingatkan kita untuk banyak menjalankan jasa pahala dan juga harus rajin ikut kelas mingguan ya. Ingat, ikut kelas juga ada jasa pahalanya. Kemudian selain itu ya, kita ikut kelas, leluhur kita juga berkesempatan untuk ikut kelas. Kemudian Wei Xing Shan, Li Huan Jing, Sao Chu Xin Di Zhi Nao Fan. Nah, selain melakukan mendengarkan dharma, kemudian kita ikut kelas, ya Tas yang mengingatkan kita untuk apa? Untuk melakukan amal tenaga. Ya, amal tenaga itu adalah membersihkan lingkungan wihara, menyapu. Selain kita menyapu lingkungan wihara, sebenarnya kita juga sedang menyapu kekotoran yang ada di batin kita. Kemudian, 德才而失见佛殿，福慧双修化有缘. Nah, selain amal tenaga, kita juga amal dana ya. Nah, dana yang kita miliki bisa kita sumbangkan untuk wihara ya, untuk membangun wihara, untuk kegiatan wihara ya. Jadi dengan begitu ya, akan semakin banyak orang yang berjodoh berkesempatan untuk datang ke wihara untuk mendengarkan dharma. Kemudian, 口说道法劝人善，社会气息pi改变. Nah, selain amal tenaga, amal dana, kita juga bisa melakukan amal dharma. Amal dharma itu adalah menasihati orang untuk melakukan kebaikan ya, untuk melakukan kebaikan. Tapi saya tidak pandai untuk membabarkan dharma. Saya tidak pandai menuturkan dharma ya. Bagaimana? Sebenarnya gampang. Anda setiap minggunya kan ikut ke seminar kunci membuka hati ini ya, Anda ajak saja teman Anda, saudara Anda, ataupun siapa ya, mau istri atau suami atau anak Anda, orang tua Anda ya. Nah, Anda ajak untuk sama-sama mendengarkan dharma. Sebenarnya Anda sudah secara tidak langsung sedang melakukan amal dharma ya. Jadi semakin banyak orang yang mendengarkan dharma, semakin banyak orang juga yang melakukan kebaikan, maka ya masyarakat ini akan semakin lama semakin baik. Baik, kita lanjutkan. Wang Zhong Xian Shi Shen Xin Nian, Yi Bu Yi Yin Qin Xiu Ban. Nah,
masih mengingatkan kita ya untuk berhati-hati dalam pikiran ya, dengan pikiran kita. Karena perbuatan atau tutur kata ya sebelum kita lakukan itu diawali dengan pikiran kita dulu. Jadi kalau pikiran kita jahat, maka barulah yang keluar itu jahat ya. Maka kita harus hati-hati dengan pikiran kita. Kemudian beliau mengatakan membina diri itu bukanlah langsung ya, tetapi harus selangkah demi selangkah. Membina diri itu ibarat kita naik tangga. Ya, kalau naik tangga kan nggak mungkin kita satu langkah langsung sampai ya satu ke lantai dua kan tidak mungkin ya. Tapi selangkah demi selangkah kita menaiki anak tangga itu ya. Begitu juga dengan membina diri. 为己而修，境界题，名留万世，后人赞。Kita membina diri sebenarnya demi diri kita sendiri ya. Tetapi semakin tinggi tingkat pembinaan kita ya, nanti suatu hari pada saat kita meninggalkan dunia ini, maka nama baik kita akan semakin baik ya. Dan orang-orang akan memuji ya, memuji nama kita. Orang-orang akan mengenal kita. Seperti para senior kita juga ya, mereka sudah membuktikannya. 凡事提起能放下，漫漫长路自获了。Nah, di dunia ini ya tidak selamanya kita kalau sedih-sedih terus ya, kalau senang-senang terus ya, roda kehidupan ini terus berputar. Makanya ya kita harus bisa belajar untuk bisa menerimanya dan juga bisa melepaskannya. Pada saat dia datang kita terima, baik itu baik ataupun buruk kita terima. Pada saat sudah lewat, sudah berlalu, sudah hilang dari kita lepaskan ya, jangan terlalu sedih ya. Baik atau buruk tetap kita lepaskan karena dia sudah lewat ya. Dengan begitu, perjalanan hidup kita ini baru bisa kita jalani dengan bebas, dengan tenang, dengan senang, dengan bahagia ya. Kemudian Tasya mengatakan, mo ji, mo huang, mo bao yuan, icie anpai you shang tian. Ya, kita jangan terburu-buru, jangan panik, jangan mengeluh. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi ya, ingat segala sesuatu sudah diatur dengan baik oleh Tuhan ya. Jadi ingat ya, jika Tuhan menutup satu jalan Anda, Beliau pasti akan membuka jalan lain untuk Anda ya. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan Anda untuk menemui jalan buntu ya. Semuanya sudah diatur dengan baik oleh Tuhan. Maka percayalah pada Tuhan ya. 100% kita percaya pada Tuhan, maka ya hidup kita akan bisa sangat lancar. Ya, 今世一段不多批，而种树修福得免. Jadi beliau mengatakan ya bahwasanya petunjuk beliau hari ini tidak lagi dilanjutkan ya. Beliau berharap ya semoga kita semua bisa ya membina diri ya, dengan rajin membina diri ya. Jadi semakin cepat kita membina diri, kita akan mendapatkan semakin banyak rezeki dan juga kebajikan ya, sehingga beliau mengatakan beliau pamit ya, beliau menghentikan pena suci beliau pamit kepada Ibunda Suci. Jika berkesempatan kita akan bertemu kembali. Jadi beliau sudah pamit ya dan kembali ke nirwana ya. Jadi inilah pesan-pesan dari Chang Tasien ya, Chang Kuo Lao Tasien ya. Berharap ya kita bisa mengingatnya ya, kita bisa mengingatnya kemudian menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ada kata-kata yang salah, Hussein mohon ampunan dari para dewa Buddha, Hussein mohon bimbingan dari para pendeta, dan Hussein mohon pengertian dari Anda semua. Akhir kata, semoga pasiennya bisa memberkati kita ya, supaya pembinaan kita semakin lancar, supaya kehidupan kita juga semakin lancar ya. Sisi ya.